itu banyak satu, saya satu, istri saya satu, anak saya yang paling besar satu, yang ragil satu, ibu saya satu, ayah saya satu tapi banyak, itu pasti kesatuan. Sementara keesaan Tuhan itu satu yang bukan bilangan, satu yang bukan berunsur, satu yang tidak terpisahkan, satu yang tidak bisa dipecah, yaitu satu-satunya satu, tidak ada selain dia. Yang tunggal disebut dengan Esa, bukan satu, tapi Esa. Ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika banyak tapi menjadi satu, pakai Eka. Eka itu satu, tapi yang kesatuan, yang berjumlah. Tetapi kalau Esa, ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu satu yang tidak berelemen, tidak berunsur, tidak berbagian, tidak terpecah, dan tidak ada selainnya. Jadi beda antara satu dan kesatuan. Beda antara Eka dengan Esa. Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Isa, bukan Bhinneka Tunggal Esa, tapi Bhinneka Tunggal Eka. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Itu mengandung sebuah kultur sastra yang luar biasa yang membuat Pancasila itu. Ya, sehingga ada istilah Bhinneka Tunggal Ika dan ada istilah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bisa dibalik-balik. Bhinneka Tunggal Esa, ketuhanan yang Maha Eka, tidak bisa. Apalagi diganti keuangan yang Maha Eka. Keuangan yang Maha Kuasa. Itu kira-kira. Nah, di dalam membahas tentang keesaan Tuhan itu, bagaimana kita bisa memahami makrifah terhadap keesaan Tuhan, itu butuh pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah makrifah terhadap asma, yaitu sifat-sifatnya. Kemudian makrifah terhadap af'al, yaitu action-actionnya, perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan Tuhan, itu disebut af'aliyah ilahiyah. Semua action dari Tuhan, semua kegiatan, semua perbuatan yang dikaitkan dengan Tuhan itu disebut sebagai af'aliyah. Semua sifat-sifat yang terkait dengan Tuhan itu disebut dengan asma atau sifatullah atau asma'ullah. Jadi pembahasan asma dan af'al itu setelah pembahasan zat. Pada saat zat dinyatakan bahwa dia ada, baru kemudian dipertanyakan, kita pelajari, kita memahami, kita mema'rifahi kesempurnaan Tuhan yang esa. Itu melalui ma'rifah asma dan ma'rifah af'al. Bukan hanya itu, nanti ada ma'rifah-ma'rifah yang lain. Tetapi mohon jangan lupa bahwa semua ma'rifah asma, af'al dan lain-lain itu hanya sebagai jembatan agar kita bisa ma'rifah terhadap zatnya. Sampai nanti ending terakhirnya, jangan lupa ini yang sangat jarang saya temukan pada pelajaran-pelajaran tauhid yang ada di masyarakat, yaitu bahwa ending dari tauhid asma, ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, itu endingnya harus diakhiri dengan Allah Maha Suci dari semua itu. Allah Maha Suci dari yang kita sifatkan, Allah Maha Suci dari yang kita kenal, Allah Maha Suci dari apa yang sudah kita pahami. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari itu. Endingnya harus dikasih Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar kita taruh di situ, maka luar biasa Allahu Akbar itu. Tapi kalau Allahu Akbar kita tempatkan sambil ngambil batu, kita ngantem teman kita, sambil kita demo dengan arogansi menggunakan Allahu Akbar, itu sangat melecehkan kebesaran Allah. Karena Allahu Akbar tidak di situ tempatnya. Allahu Akbar tempatnya ada pada tauhid, bukan ada pada arogansi dan kekerasan dan pemaksaan. Allahu Akbar pada tempat terakhir itu justru menghancurkan kebesaran Allah, justru akhirnya merendahkan kebesaran Allah, justru akan menjadi simbol-simbol yang tidak pada tempatnya. Karena Allahu Akbar adalah ending dari tauhid. Wassalam. Itu kira-kira bos. Ya, menarik sekali ya Siwo, dan juga mudah-mudahan ke siapa tadi, Pak Yono ya, mudah-mudahan tidak puas begitu Siwo ya, biar bisa sharing lagi.
Oke, baik Siwo, kira-kira kita harus mengakhiri sesi ini Siwo, dan kita lanjutkan lagi di sesi kedua nanti Siwo ya. Halo Siwo. Ya, minum dulu ya. Ya, monggo Siwo, istirahat dulu. Ya baik, Light Audience, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan ya. Oke, saya Sam Phoenix mau diri sesaat. Nanti kita ketemu lagi dengan Siwo Agus Hidayat. Listen live 105.8 Light FM. Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Light Audience, kembali saya Onyx hadir dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan kita memasuki sesi berikutnya ya, atau di sesi kedua bersama Siwo Agus Hidayat. Saya tunggu dua penelpon di 0213983596. Dan juga Anda bisa menggunakan SMS Light FM di 0818801058. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, katanya sudah tersambungkan dengan Mas Boy di line telepon. Assalamualaikum. Ops. Oke, terputus. Iya. Kelihatannya ada sedikit kendala dengan saluran telepon kami dengan Siwo juga ya. Baik, Light Audience, sambil saya buka lagi line telepon di 0213983596. Kita dengar dulu yang berikut ini ya. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya nurul qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya nurul qalbi. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, di 021-398-35906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini Mbah kelihatannya ya. Betul ya? Ya, silakan. Bisa. Mas Yogi, silakan.
Assalamualaikum Sibo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ini udah lama saya nih, udah 2 tahun 3 tahun nih nggak sharing Mas Sibo nih, baru lagi nih. Dari Pak Anto Sibo. Mas Anto di Tangerang ya? Oh betul, iya, betul, Mas Ciputat. Anto ya, Mas Anto. Oke, silakan. Sibo, dalam keberagaman seseorang itu spiritual itu kan tingkat tertingginya menjadikan Allah segala-galanya Sibo ya. Menjadikan Tuhan itulah tujuan hidup kita. Cuman ada di Al-Hikam begini Sibo ya. Keinginanmu terhadap katanya sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa engkau belum bertemu dengannya gitu Allah. Sibo, kerisauanmu lantaran kehilangan sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa engkau belum sampai kepadanya gitu. Ini penjabarannya bagaimana Sibo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya Sibo. Bisa diulang? Begini Sibo ya. Artinya keinginanmu terhadap kekalnya sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa engkau belum bertemu dengannya, dengan Allah gitu ya. Kerisauanmu lantaran kehilangan sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa engkau belum sampai kepadanya gitu Pak, kepada Allah gitu. Itu bagaimana Sibo? Yuk. Bisa dipahami Sibo? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima satu lagi, silakan di 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Ferry Cibubur. Siapa, maaf? Ferry di Bogor, Cibubur ya, silakan. Iya. Ini mau tanya dengan Mas Iwon tentang nafsi isbat itu penjelasannya bagaimana tuh? Gimana? Tentang nafsi isbat, minta penjelasan tentang ke Mas Iwon. Tentang nafsi isbat. Nafsi isbat. Oh, bisa dikasih penjelasan? Iya, memang saya minta penjelasan dari Mas Iwo itu. Bisa dilengkapi pertanyaannya? Yang tentang nafsi isbat itu. Nafsi isbat itu apa? Iya, maksudnya ya saya baca buku tentang nafsi isbat. Nah, itu minta penjelasan tentang di Mas Iwo bagaimana tentang nafsi isbat itu. Apakah itu gitu? Iya. Oke, baik, makasih. Ya, saya kira satu penelpon terakhir sih, ya? Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Mas Boy. Oke, Mas Boy, sorry tadi keputus ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Saya mau sharing ini Siwo. Kalau kita kan mengenal Fir'aun sama Abu Talib ya kan, mereka itu kan manusia yang istilahnya berjuang. Kalau Fir'aun kan adil dalam dia memerintah gitu, cuma dia tidak ada tauhid gitu ya, sama dengan Abu Talib. Abu Talib juga membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islamnya gitu kan. Nah, yang saya mau sharingkan dengan orang munafik yang sekarang banyak marak nih kan Siwo. Munafik ini mengaku Allah, kalau bicara dengan Allah, cuma kelakuannya sangat menjolimi gitu kan. Nah, saya mau men-sharingkan bagaimana sih di mata Allah ini dengan dua Fir'aun dan Abu Talib, dengan orang munafik yang sekarang ini banyak gitu loh sih, wah. Maksudnya di mata Allah itu gimana sih? Ini maksudnya keberadaan orang munafik ini bagaimana gitu dengan keberadaan Fir'aun dan Abu Talib yang jelas-jelas tidak mengetahui, cuma dia kan membantu ya. Abu Talib itu membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islamnya waktu di Arab gitu kan sih, wah. Yang mau saya share, ya. Kalau Fir'aun kan memang dia mungkin ada kesombongan lah kalau Fir'aun, cuma dia kan adil juga dalam membina masyarakat Mesir waktu itu gitu kan sih, ya. Nah, sekarang ini kalau saya mau jabarkan dengan orang munafik yang ada di Indonesia, contohnya pejabat dengan kata-kata manis atau apa, coba kelakuannya kan tidak sinkron. Nah, di mata Allah ini bagaimana sih dengan orang munafik itu dibandingkan dengan Fir'aun dan Abi Thalib gitu sih, Itu aja sih, Assalamualaikum sih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, light audience katanya bisa langsung dijawab sih, ya. 3 pertanyaan. Gimana SMS katanya? Oh ya, ada 1 SMS. Mohon maaf di telepon mungkin udah ini karena waktunya mepet sekali ya. Tinggal 15 menit ke depan. Dari SMS, Assalamualaikum sih, Waalaikumsalam.
Saya Baihaki di Ciledug, mau share tentang diri saya sendiri karena dulu saya suka mabuk-mabukan dan suka main judi. Tapi setelah saya merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan saya dirawat dan akhirnya saya berhenti bekerja. Untungnya dengan kejadian tersebut saya meninggalkan semua perbuatan itu atau taubatan nasuha, dan maaf sharingnya apa nih? Itu atau taubatan nasuha. Ini mungkin yang disaringkan adalah kisah dia. Menurut Siwo seperti apa? Terus pertanyaannya? Enggak ada pertanyaan, ini hanya sharing aja Siwo. Oh ya. Monggo Siwo. Ya. Oke ya. Monggo. Ya. Deal Siwo. Pakai sate ya Siwo ya. Kita mulai dari mana tadi? Mas Anto di Tangerang. Keberagamaan di dalam diri seseorang, bahwa tujuannya adalah Allah. Oh, tentang tadi ada al-hikam tadi ya. Ada kalimat dalam al-hikam. Al-hikam itu salah satu kitab yang bernuansa tasawuf ya. Saya waktu muda sangat sangat terobsesi dengan kitab itu. Kemudian tadi Mas Anto menukil salah satu kalimat bahwa ini kurang lebih ini yang bisa saya tangkap. Pada saat seseorang itu masih mengharapkan adanya kekal selain Allah, maka dia belum sampai kepadanya. Barang siapa yang dia risau pada saat kehilangan selain kehilangan Allah, maka dia juga belum sampai kepadanya. Nah, bagaimana tanggapan saya? Mungkin gitu, atau bagaimana menurut saya? Mungkin gitu ya. Begini, saya tidak berani mengatasnamakan kitab Al-Hikam itu, dan saya tidak mewakilinya. Saya tidak representatif untuk itu. Saya akan men-sharingkan saja apa yang saya pahami terkait dengan masalah ini. Begini yang saya pahami. Dulu saya mempunyai pemahaman bahwa hanya Allah yang kekal. Tetapi kemudian seiring berjalannya proses, paling tidak hingga saat ini, saya mempunyai keyakinan, pemahaman yang berbeda bahwa setiap sesuatu itu kekal. Jadi yang kekal bukan hanya Allah. Bedanya, Allah itu sebagai sebab kekekalan, sementara yang lain dikekalkan oleh Allah. Bedanya di situ. Sebagaimana Allah ada, saya juga ada. Tetapi Allah yang menjadi sebab ada, sementara saya hanya sekedar akibat yang diberi ada oleh sang sebab. Adanya sama, tapi sangat jauh berbeda nilainya. Ya begitu. Kekal juga. Saya pada fase-fase tertentu saya mempunyai perubahan keyakinan, perubahan pemahaman pada saat mempelajari tentang filsafat wujud, ya, dari pendekatan filsafat Islam, bahwa setiap yang ada dia akan kekal adanya. Bedanya, selain Allah itu berubah, sementara Allah tidak pernah berubah. Selain Allah dia ada dan selalu ada, tetapi fana, yaitu berubah. Fana itu bukan dari ada menjadi tidak ada, tetapi dari adanya A, dia berproses kepada A aksen, dia berproses kepada A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Bukan menjadi tidak ada, dia tetap ada, tetapi dia berproses. Saya waktu kecil ada, sekarang juga ada, tapi waktu kecil sudah bukan saya yang sekarang, karena sudah ada proses. Ya, apakah saya menjadi tidak ada? Saya meyakini bahwa setiap yang diadakan oleh Allah dijaga adanya oleh Allah, dan Allah maha mengadakan tapi tidak maha meniadakan. Allah maha mencipta tapi tidak maha kebalikannya, kurang lebih begitu. Jadi
monggo disandingkan dengan kalimat tadi bahwa siapa yang masih mengharap kekal selain Allah maka dia belum sampai kepadanya. Justru saya memahami bahwa selain Allah semuanya kekal. Maaf ya, Allah dan selain Allah itu semuanya kekal. Bedanya adalah Allah adalah kekal, selain Allah dikekalkan oleh Allah. Itu tanggapan saya. Agak kontradiktif ya, tapi tidak apa-apa, berbeda itu. Jangan terkesan diterima, jangan terkesan ditolak. Kemudian yang kedua, risau pada saat kehilangan, selain kehilangan Allah, itu juga tanda bahwa dia belum sampai kepadanya. Sepanjang kita masih risau kehilangan sesuatu, maka di situ egoisme masih bermain dalam diri kita. Seseorang yang sudah egonya diganti dengan ego ketuhanan, tidak ada satupun yang hilang dari dirinya. Kalau kita masih merasa kehilangan, itu menunjukkan kita masih mengukur dengan ego kita. Itu kira-kira yang bisa saya pahami. Kemudian berikutnya ada Mas Ferry di Cibubur. Apakah yang dimaksud dengan nafsi isbat? Saya tadi lucu ya, ditanyakan nafsi isbat itu apa, tapi saya tanya, apa sih maksudnya nafsi isbat gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang saya belum tahu apa nafsi isbat itu. Jadi kepada Mas Ferry, mudah-mudahan tidak puas dan saya angkat tangan karena memang saya tidak tahu. Kalau saya bergaya tahu nanti hancur diri saya. Nah, apakah nafsi isbat? Jawabannya mudah, jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami, yaitu saya belum tahu. Ketujuh. Berikutnya dari Mas Boy. Tadi beliau menampilkan ada figur Fir'aun, ada Abu Thalib, kemudian ada munafik yang para pejabat misalnya. Bagaimana itu di mata Allah? Saya angkat tangan karena saya tidak pernah berani, apalagi mengatakan menurut Allah kan. Maksudnya menurut Allah kan, di mata Allah itu saya tidak pernah berani mengatakan itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana itu di mata Allah, saya tidak tahu ya, karena saya sangat tidak representatif. Nanti hancur diri saya kalau saya mengatasnamakan Allah bahwa menurut Allah itu begini begitu. Saya ingin menanggapi saja, tidak menjawab ya, karena kalau menjawab pertanyaan itu bagaimana itu di mata Allah, jawaban saya jelas, singkat, padat, mudah dipahami, yaitu saya tidak tahu. Tapi sekedar sharing, saya punya beberapa pemahaman bahwa tadi dinyatakan Fir'aun itu orang yang adil tapi tidak bertuhan. Saya tidak sepakat dengan kesimpulan itu. Fir'aun itu orang yang zalim, bukan adil. Menurut kajian-kajian riwayat yang saya pahami, ya. Berbeda lagi dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu dulu saya pahami sebagai orang pembantu Nabi, tapi endingnya dia buruk, ya seperti itu kan. Bahkan dia juga di konon ada isu-isu yang menyatakan dia itu endingnya di neraka. Kemudian sekitar tahun 85 saya membaca buku judulnya Polemik Abu Thalib. Nanti mungkin Mas Boy bisa cari buku itu, judulnya Polemik Abu Thalib. Sejak saya membaca buku itu, pemahaman saya terhadap Abu Thalib berubah. Ya, bahwa Abu Thalib itu orang mukmin, bahwa Abu Thalib itu orang yang luar biasa, bahwa Abu Thalib itu orang yang menyelamatkan kaumnya dan menyelamatkan membantu keponakannya. Ya, itu kisahnya sangat menarik dan perdebatannya cukup unik, dan kalau saya sepanjang tidak ingin terpengaruh dengan fanatisme saya kepada sesuatu, saya berusaha objektif, saya berusaha netral. Nah, pada saat saya membaca buku Polemik Abu Thalib itu, maka pemahaman saya terhadap Abu Thalib berubah, tidak sebagaimana yang saya pahami sebelumnya. Menurut saya hingga saat ini Abu Thalib itu orang yang baik, orang yang imannya luar biasa, sampai matinya itu ditangisi oleh Rasulullah, sampai matinya disebut tahun duka cita, bukan hanya 7 hari berduka cita, tapi setahun Rasulullah berduka cita. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti lebih menarik ada di buku itu, Polemik Abu Thalib. Cuma itu terbitan lama, saya tidak tahu apakah sekarang muncul lagi atau tidak, terbit lagi atau tidak. Ya. Kemudian tentang munafik. Munafik, bisakah kita mengatakan seseorang itu munafik?
Kalau kita pakai istilah yang sudah tersebar di masyarakat, menurut saya munafik bukan itu. Ya, munafik itu luar biasa buruknya. Bukan sekedar lain di mulut, lain di hati. Tidak. Lain di mulut, lain di hati. Itu bisa jadi cuma kadzib, bohong. Tapi bukan munafik. Munafik itu sebuah penyakit spiritual yang sangat parah. Lebih parah dari kufur dan lebih parah dari syirik. Penyakit terparah di alam semesta itu adalah munafik. Dan munafik itu sulit diketahui. Ya, sulit diketahui munafik itu. Kenapa? Munafik itu menampakkan kesatriaan, menampakkan kearifan, menampakkan kebijakan, menampakkan ketuhanannya, menampakkan tauhidnya, tetapi isinya ingin menghancurkan semua yang ditampakkan itu. Bukan sekedar bohong. Bukan. Bohong bukan munafik. Bohong itu zalim tapi tingkatnya tidak separah munafik. Sayangnya kemudian yang tersebar di masyarakat, munafik adalah lain di mulut, lain di hati. Tidak. Itu bohong, bukan munafik. Itu kadzab namanya. Bohong. Kadzab dengan nifak itu sangat jauh berbeda. Nifak jauh lebih parah. Sayangnya kita begitu mudah melansir istilah munafik itu. Sehingga istilah munafik itu bukan lagi menakutkan. Sedikit-sedikit munafik. Aku tidak munafik loh. Oh, dia orang yang munafik. Tidak. Munafik tidak sesederhana itu. Itu sepanjang yang saya tahu. Munafik adalah dia menampakkan sebagai orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Dia menampakkan sebagai orang yang arif. Dia menampakkan orang yang sufi. Dia menampakkan orang yang bijak. Dia menampakkan dia sebagai panutan. Dia menampakkan diri sebagai sesepuh. Dia menampakkan diri sebagai rohaniawan, sebagai ilmuwan, sebagai yang sangat baik-baik. Dan dia akan dipuji banyak orang. Tetapi di dalamnya dia mempunyai rencana untuk menghancurkan apa yang ditambahkan semua itu. Itu munafik. Dan munafik itu tidak mudah. Alamatnya saja, indikasinya dinyatakan kalau dia berkata bohong, kalau dia berjanji meleset, kalau dia diberi amanat khianat. Itu indikasi, tanda-tanda. Belum tentu munafik, tapi baru tanda-tanda. Dan munafik yang bisa diketahui oleh masyarakat itu munafik kelas 3. Karena munafik yang bermutu, munafik yang kelas kakap, itu yang tahu hanya orang yang punya mata spiritual yang sangat tajam. Dan biasanya itu dipandu oleh wahyu. Jadi mohon hati-hati menggunakan kalimat ini. Munafik. Karena munafik itu dahsyat sekali, keburukan yang tak terperikan. Dia lebih buruk dari kafir dan musyrik. Dia penyakit terparah di seluruh jagat alam semesta. Tidak ada penyakit keburukan yang lebih buruk dari munafik. Dan munafik itu ada pada orang yang mengaku beragama, mengaku bertauhid, mengaku, dan dia mungkin menyebarkan kalimat-kalimat kebenaran di sana sini. Dia mungkin bersimbol dengan simbol-simbol kesucian, simbol kebijakan, simbol rohaniawan, simbol kearifan dan seterusnya. Tetapi hatinya dia mempunyai sebuah rencana yang tersusun, disiapkan dalam rangka menghancurkan yang dia tambahkan. Jadi mohon hati-hati. Sekarang itu istilah munafik itu menjadi jadi ceremende, jadi sangat rendah, sangat absurd. Sehingga munafik bukan hal yang menakutkan. Munafik hanya sekedar orang bohong disebut munafik. Itulah terjadinya degradasi, penurunan nilai yang luar biasa dari istilah-istilah agama. Takwa itu apa, iman itu apa, Islam itu apa, yakin itu apa bedanya antara yakin dengan iman, apa bedanya antara yakin percaya dengan dogma, apakah namanya istiqomah, apakah sabar itu, dan seterusnya. Penggunaan Allahu Akbar, penggunaan Insya Allah, penggunaan Alhamdulillah, semua sudah terjadi penurunan nilai yang luar biasa. Sehingga kalau kita belajar agama dengan istilah-istilah yang tersebar di masyarakat itu, pemahaman agama kita pasti kacau balau. Kita perlu reorientasi definisi, kita perlu redefinisi istilah-istilah teknis agama-agama. Islam itu apa, Muslim itu apa,
Iman itu apa? Yakin itu apa? Dogma itu apa? Percaya itu apa? Dan seterusnya. Karena kalau kita salah definisi, maka seluruh kalimat yang terkait dengan istilah itu kita akan salah paham kalau definisinya kita salah. Ya, munafik itu sekarang kalimat yang sudah kita bisa temui di mana-mana. Padahal kalau ditanya apa sih munafik, jawabannya enteng saja. Munafik itu lain di mulut, lain di hati. Itu bohong namanya. Bukan munafik. Munafik jauh lebih dari itu. Kita akan sering mengatakan, oh dia munafik, dia munafik. Atau aku tidak munafik loh misalnya. Aduh, ya begitulah. Ya ini sebagai sharing saja ya. Mudah-mudahan tidak puas. Terakhir Mas Bayeki, beliau berkisah tentang dulu saya ini sering mabuk-mabuk, sering judi, setelah kecelakaan, kemudian saya tidak kerja lagi, tapi dari proses itu saya bisa melakukan taubat. Menurut dia taubat nasuha. Mudah-mudahan itu taubat nasuha. Yang bisa saya komentari satu hal adalah ada satu rezeki rezeki yang menurut saya rezeki yang paling rezeki yang hakiki, rezeki yang sebenar-benarnya rezeki. Nah, ini menurut saya lah ya. Tapi sering dianggap bukan rezeki. Yaitu ada satu rezeki yang pasti rezeki, tidak mungkin bukan rezeki. Ya. Tapi itu tidak boleh dicari dan kita harus menghindari. Ya, kalau rezeki uang misalnya, oh belum tentu rezeki, itu bisa jadi bala itu kok. Kalau kita banyak uang, belum tentu uang itu memperbaiki mutu kehidupan saya, bisa jadi malah bertambah maksiat. Jadi uang yang seperti itu bukan rezeki namanya. Ada yang benar-benar rezeki, yang pada saat kita dapat rezeki itu pasti akan membawa perbaikan pada diri kita. Tapi ada rezeki itu yang pasti rezeki itu tidak boleh dicari dan kita harus menghindari. Pada saat kita tidak mencari dan kita berusaha menghindari itu, tapi dia datang kepada kita, dia mendatangi kita. Itu yang saya sebut sebagai benar-benar rezeki. Rezeki yang pasti memperbaiki diri seseorang itu. Syaratnya adalah satu, saya dalam posisi baik, dalam posisi benar, kita harus dalam posisi benar. Kita tidak mencari itu, kita berusaha mencegah itu, tapi dia datang. Apakah rezeki itu? Satu, sakit. Ya, kita nggak boleh mencari sakit. Kita harus berobat, menghindar dari sakit. Tetapi kalau sakit itu datang kepada kita, itu adalah rezeki. Pasti sakit itu akan memperbaiki kita. Nah, contoh kasusnya Mas Bayhaqi itu. Ada lagi apa? Fitnah. Kita difitnah orang, atau kita dihibah orang. Nama kita dihancurkan di masyarakat. Padahal kita tidak buruk, tapi diisukan buruk. Kita tidak salah, diisukan salah. Gitu misalnya, toh. Kita tidak berbuat maksiat, tapi diopinikan kita berbuat maksiat. Jadi di sana ada faktor hibah atau fitnah. Kalau kita dalam posisi benar, kita tidak mencari untuk dihibah atau difitnah, bahkan kita berusaha menghindari agar tidak terjadi hibah atau fitnah, tapi fitnah dan hibah itu datang kepada diri kita, itu merupakan rezeki yang luar biasa yang pasti memperbaiki dirinya. Karena itu pasti akan menyedot kotoran-kotorannya, akan membersihkan kotoran-kotorannya, akan membersihkan penyakit-penyakit hatinya. Kapasitas mutu fitnah atau yang ada. Bentuk lain adalah kemiskinan. Pada saat kita sudah berusaha untuk tidak miskin, pada saat kita tidak mencari miskin, pada saat kita dalam posisi benar di dalam upaya untuk tidak miskin, tetapi kemiskinan datang kepada kita, itu adalah rezeki yang benar-benar rezeki. Orang yang mendapatkan seperti itu pasti dirinya akan semakin baik, semakin tenang, semakin tentram, semakin bahagia, semakin damai, semakin bijak. Ya, jadi ada. Kita diasingkan orang, kita dicela orang, kita digibah, kita difitnah, kita diasingkan, kita diintimidasi, kita dizalimi, atau mungkin datang kerugian, sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Syaratnya, saya dalam posisi benar, dan saya tidak mencari itu.
saya menghindar dari itu, tapi dia datang pada diri saya. Itu rezeki yang luar biasa. Ya, salah satu contoh kasusnya Mas Baihaqi. Mudah-mudahan rezekinya Mas Baihaqi ini benar-benar dijadikan, dimanage menjadi rahmat, dan mudah-mudahan taubat yang disebutkan tadi benar-benar taubat nasuha. Kira-kira begitu. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih, Pak. Terus. Hati-hati. Iya, kita harus akhiri. Monggo sih, Pak. Kepada seluruhnya, semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2011. Dan insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Oke, saya Monik semua diri sesaat. Kita ketemu lagi jam 22.35 ya dalam Night Request.